suci ganti ikhlas tekan mati cukup tak ujo kowe cekat sapa wae pesen suci kafe ono batas sajari aku ra kakang gondang ngatur gawe kekancan urusan cukup aku menang nyawang kowe kepenak Katakan pada mama cinta bukan hanya hasil kata pastikan pada semua hanya cinta yang sejukkan dunia SR12 Skincare berdiri sejak 2015. Didirikan oleh Bapak Tony Firmansyah S. Farm dan dibantu oleh istrinya, Ibu Astrianti Salam S. Farm, dengan misi menghadirkan produk yang berkualitas asli buatan Indonesia. Seluruh produk SR12 diproduksi di pabrik milik sendiri, menjaga kontrol penuh atas setiap tahap proses produksi untuk memastikan kualitas terbaik. Setiap produk lahir dari inovasi dan riset yang mendalam, dengan lebih dari 100 produk yang telah bersertifikasi halal dan terdaftar di BPOM, mulai dari perawatan kulit, make up hingga kesehatan. Seluruhnya dirancang dan dikembangkan oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya. SR12 memiliki jaringan distribusi yang luas, dengan mitra yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pengalaman kurang lebih 10 tahun di industri ini telah membentuk kami menjadi perusahaan yang terus tumbuh, berinovasi, dan selalu selangkah lebih maju dalam memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Bersama SR12 tumbuh untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat. Alhamdulillah sehat. Sepertinya udah beberapa hari ini tidak terlihat ya. Masya Allah. Sehat Ibu. Semuanya sehat? Gimana puasanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih puasa. luar biasa. Semoga buat teman-teman semua tetap semangat ya, karena sebentar lagi tidak terasa sekitar 2 minggu lagi ya kita akan Idul Fitri, betul tidak? Betul ya. Jadi semangat yang masih berpuasa, kalian luar biasa. Dan tadi seperti biasa, kalau aku yang moderator, pasti aku akan minta absen nih dari mana aja yang udah hadir. Wah, ada Mbak Yeni nih. Mbak Yeni dari Lampung Utara sudah hadir. Halo Mbak Yeni. Ada juga Halo, dari Mbak Q. Mbak Yunita. Mbak Yunita dari Malaysia hadir. Masya Allah. Hai Mbak Yunita. Masya Allah.
Tuh kan, mulai rame. Ada Mbak Dila dari Magelang. Magelang udah hadir. Jati Asih, Lampung. Wow, geng-geng Lampung udah mulai berdatangan nih. Banjarnegara, Banjarmasin. Wah, Banjar juga. Pasukan Banjar juga sudah mulai hadir. Kebumen juga sudah hadir. Masya Allah, luar biasa nih semangatnya ya. Semoga teman-teman tetap bersemangat walaupun lagi puasa kan terkadang merasa lemas, apalagi nih jam-jam ngantuk nih biasanya. Tapi aku sangat mengapresiasi teman-teman semua. Ini semangat belajarnya tinggi. Keren, teman-teman semua keren pokoknya ya. Dari Surabaya nih sudah hadir juga. Baiklah teman-teman semuanya. Karena hari ini kita ada mantap SR12 seperti biasa tanpa menunggu lama agar semakin semangat. Aku mohon teman-teman mungkin yang bisa on cam boleh on cam, tapi yang off cam tidak apa-apa. Jangan khawatir karena aku tidak pernah memaksa, aku tidak memaksa untuk on cam ya, tapi aku harap teman-teman tetap stay fokus. Terkadang aku minta teman-teman untuk on cam karena aku pengen lihat teman-teman dan nanti mungkin pematerinya juga pengen ketemu sama teman-teman secara virtual. Seperti itu. Tidak apa-apa. Baiklah. Boleh langsung kita lanjut ke Mars SR12. Ya, teman-teman bisa gerak. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional.
sukses maksimal, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, semangat bisa. Masya Allah, semangat ya semuanya. Tadi aku udah ditemenin sama Mbak Kurnia, tadi Mbak Kurnia tadi udah ngikut temenin aku juga. Terus tadi ada siapa teman tadi, aku nggak sempat baca namanya. Terima kasih yang sudah menemani aku dan semua yang sudah menemani aku di hari ini. Pokoknya aku sangat terima kasih. Oh, baiklah. Teman-teman, nanti ketika sudah masuk, oh ya, sebelum ini ada yang baru pertama kali ikut kah? Serak dia nanti tolong. Sudah pernah ikut semua kan ya? Karena aku sepertinya aku kelewat untuk memperkenalkan diri, tapi baiklah. Buat teman-teman mungkin yang baru hadir, halo semuanya, aku Kiurina, biasa aku dipanggil Kiu. Jadi salam kenal buat yang baru join, karena ternyata beberapa hari kemarin aku ada sempat dapat info ternyata ada yang baru pertama ikut join Mantap Ramadan gitu. Jadi aku sangkanya ternyata aku kira sudah teman-teman biasa yang sudah ikut sering Zoom gitu. Nanti kalau misalkan ada yang baru pertama kali join, nggak apa-apa langsung langsung perkenalan aja nanti di meeting chat ya. Biar teman-teman semua juga bisa kenal. Seperti itu. Baiklah, tanpa menunggu lama, seperti biasa, Mantap Ramadan akan diisi dengan salah satu coach di SR12 yang luar biasa. Semua coach di SR12 luar biasa menurut aku. Keren-keren semua. Apalagi materinya juga materi yang sangat ini banget ya, banyak dagingnya gitu. Jadi semuanya penuh makna dan berkah, insya Allah berkah semua materinya ya. Dan hari ini Mantap SR12 akan diisi oleh Coach Yofi Tetuko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach. Masya Allah, sehat semua ya. Iya, terima kasih Mbak Kiu semangatnya. Terima kasih Bapak Ibu semua semangatnya. Salam kenal, saya Yofi Tetuko, SBD Regional 5 Jawa Tengah SR12. Siang, Mbak Yofi. Siang Ibu. Silakan Pak Yofi. Lanjut langsung. Langsung boleh dengan Pak Oke, Yofi siap. membawa materi Service Excellent, empati, perhatian, dan ketulusan. Waktu dan tempat, Kiu persilakan. Terima kasih. Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Sehat ya? Nah, di waktu yang baik ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada acara Mantap Ramadan SR12. Yang dimana sudah memasuki hari ke-19 ya, puasa Ramadan kita ya. Bismillah. Semoga kedepannya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula proses belajar mengajar kita ya. Di sini, oh ya, bagi yang belum kenal, perkenalkan. Nah, ini biografi saya. Mungkin saya kurang terlalu ngetop nih dibandingin SBD yang lain ya. Kalau dulu namanya RSSC. Nah, saya baru Bapak Ibu, ya nggak baru-baru amat sih, sudah setahun di sini. Ini contohnya, kita perkenalan dulu ya. Wait. Sudah kelihatan Bapak Ibu atau belum? Kelihatan, Coach. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Nah, saya akan membawakan materi Service Excellent. Nah, yang termasuk di dalamnya itu empati, perhatian, dan ketulusan. Pak, saya baru dengar Service Excellent itu apa? Nah, di sini adalah penyempurnaan dari semua proses marketing atau jualan yang kita lakukan. Hari pertama sudah ada Pak Rangga yang membawakan materi tentang penetrasi, ada lagi kemarin Pak Nufes yang membawakan tentang produk-produk unggulan nih, apa yang akan bagaimana dijualnya di bulan Ramadan ini. Nah, di sini semuanya akan terangkum dalam proses penutupan, dalam proses penjualan atau sales marketing. Nah, di sini langsung saja. Oke, jika ada pertanyaan, nanti kita akan isi di akhir materi. Nah, supaya kita lebih fokus wacananya. Kemudian bagi yang hadir hari ini, ya insya Allah
kalau nanti mendengarkan dengan seksama dan interaksi dengan saya akan ada THR gratis dari saya. Bagi-bagi rezeki untuk 2 orang yang beruntung. Ya, silahkan nanti kita ada sesi interaktif di akhir acara. Monggo kita lakukan wacana yang lebih mendalam lagi supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Jadi nggak sia-sia nih hadir pada siang hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Yofi Totoko. Saya lahir di Medan 25 Agustus 1983. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ini saya coba untuk memperkenalkan diri. Saya pertama sekali bekerja. Oh, saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara di Medan, Fakultas Kehutanan. Nah, itu tamat masuk kuliah 2001, tamat 2007. Hijrah ke Jakarta itu tahun 2009 sebagai senior financial advisor di Aksa Mandiri, anak perusahaan Bank Mandiri. Nah, tahun 2012 saya resign, pindah ke Bank Danamon. Bapak Ibu sudah pernah mendengar Bank Danamon sebelumnya? Nah, itu salah satu bank swasta. Salah satu bank swasta di Indonesia sebagai area sales manager di bidang asuransi. Ya, Manulife kerjasama dengan asuransi jiwa Manulife. Itu dari 2012 sampai 2021. Kemudian saya sempat hijrah, pindah lagi ke agency manager sebagai di AIA Insurance. Kalau yang udah pernah dengar namanya AIA, itu salah satu brand asuransi secara aset nomor 2 di dunia. Gitu. Nah, itu saya sebagai agency manager tahun 2021. Kemudian last but not least, saya sebagai sales business development. Alhamdulillah dipercayakan untuk bekerja di SR12 Herbal Cosmetic. Saya gabung, join tuh tahun 2023, tepatnya bulan November, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Itu perjalanan karir saya. Ya, bagi yang belum tahu, mungkin, oh Pak Yofi, saya baru kenal, saya baru lihat. Nah, disinilah ajang silaturahmi kita saling kenalan ya Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau ketemu di jalan bisa saling tegur sapa lah kita. Meskipun beberapa sepertinya nggak buka kamera di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada interaksi lebih lanjut lagi dari kita, dari saya. Oke. Kemudian, nah itu sedikit biografi saya. Kemudian ini langsung masuk saja ke materinya kita ya. Apa itu Pak Service Excellent ya? Saya baru dengar Service Excellent diterapkan di bisnis SR12. boleh. Nah, rata-rata di dunia UMKM, di dunia perindustrian, apalagi di dunia finansial atau perbankan, Service Excellent itu nomor 1 diutamakan, selain untuk mendapatkan omset. Karena apa? Service Excellent ini yang akan memupuk bagaimana kepercayaan customer kepada kita. Seperti apa contohnya? Contoh, ibu-ibu atau bapak-bapak pernah nggak ke salah satu bank, misalnya nih, ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA, itu dilayani dengan baik nggak? Dengan mereka punya frontline, seperti security, CSO, yang teller. Nah, mereka biasanya itu menanggapin Bapak Ibu ramah nggak? Ramah. Ramah ya. Ramah ya, selamat datang Bapak Ibu, perkenalkan dengan saya, ada yang bisa dibantu. Nah, biasanya berkata begitu. Karena SOP, standar operasional prosedur mereka, itu untuk memenuhi kualitas pelayanan itu seperti itu. Gitu. Nah, Gambarnya apa sih ada Pak 2 ya, Pak? keunggulannya? Yaitu upaya untuk memberikan layanan yang luar biasa dengan kualitas terbaik, yang tidak hanya memenuhi harapan customer, tetapi juga melebihi ekspektasi mereka. Self-service itu bagus. Misalnya nih, kalau misalnya kita datang ke suatu tempat dan dilakukan penjualan secara berkesinambungan dan ada follow up untuk servisnya, itu nilai poinnya jadi makin baik. Sama seperti ibu-ibu misalnya nih punya bisnis, nah punya toko, kan ada rating-ratingnya tuh, misalnya di Google, oh ini toko herbal kosmetik ini punya ratingnya 5, oh berarti bagus. Kepuasan pelanggannya nomor 1. Nah, itu salah satu contoh service excellent. Detailnya akan kita bahas kemudian. Nah, salah satu untuk mendapatkan atau melakukan service excellent seperti apa sih? Sikap positif dan wajah yang ramah. Tidak hanya bermanfaat dalam interaksi sosial, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan harmonis. Coach, Kalau maaf. ya, Coach. silah.
Ini gambarnya ada 2 ya. Jadi itunya kurang jelas. Oh, ada 2, benar Ibu? Iya, Maaf, eh, sebentar ya. ya coach. Saya dibantu teknisi Bapak Ihsan Fajri ini. Dia yang ngerti mengenai. Udah, Bu? Udah, Pak. Udah. Udah Oke. coach. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Nah, di sini sebentar saya geser dulu. Nah, yang lebih menyenangkan dan harmonis, which is kalau misalnya kita bertemu dengan pelayan di suatu tempat dan mereka menanggapi kita dengan wajah senyum, berseri, kita senang apa enggak? Senang yang pasti ya. Nah, pelayannya juga bagus, sampai dengan proses setelah pembelian, dia melakukan follow up atau telepon ke kita. Bu, bagaimana produknya? Bagus kan? Gitu. Ada keluhan di mana? Nah, sering nggak Bapak Ibu melakukan after sales seperti itu? Service seperti itu? Setelah customer membeli ke kita, ada nggak follow up kemudian? Sebagian mungkin ada, sebagian mungkin belum ya. Nah, ada baiknya kalau lakukan itu secara berkala. Jadi ada service excellent di situ. Ada follow up untuk bertanya produknya di situ seperti apa. Oke, kita lanjut. Sebentar. Pak Iksan ini bentar. Oh, oke, manual ya. Oke. Sikap positif dan wajah yang ramah mencerminkan kepribadian yang menyenangkan dan menarik. Apa aja Pak Yofi contohnya? Nah, ini dia. Senyum tulus, senyuman yang hangat dan alami dapat membuat orang lain merasa nyaman. Senyuman dari awal, contoh nih, dulu saya, pengalaman pribadi Bapak Ibu ya, dulu saya kalau misalnya pergi ke kantor dengan udah bete dari awal, misalnya nih, ada kejadian yang nggak enak pas di jalan, misalnya kesenggol motor lah, atau kesenggol mobil, lah itu udah bete tuh kan. Nah, sampai di kantor, biasanya tuh kita, aduh, nggak enak banget nih kerja gitu kan, nggak enak banget nih jualan. Nah, apa yang kita lakukan? Tetap berikan senyuman ke customer. Apalagi dulu zaman dulu itu customer bank itu kan memang pengen dilayani nomor 1 tuh. Nah, kita harus memberikan ekstra. Ekstranya seperti apa? Senyuman dan bantuan yang memadahi buat mereka. Nah, jadi nggak ada salahnya apapun kondisi kita, begitu kita bangun pagi dan kita akan melakukan pekerjaan, please tolong berikan senyuman terbaikmu kepada customer. Itu, ya. Simpan dulu rasa jengkel, marah, simpan dulu. Karena itu pun nanti membuat jadi auranya jadi nggak baik gitu. Nanti orang, tahu ini kenapa ya kok bete gitu jualannya ya, gitu. Jadi kita harus berikan yang terbaik dalam artinya senyuman yang terbaik. Kemudian kontak mata. Nah, kontak mata, interaksi kontak mata antara kita dengan customer menunjukkan bahwa kita hadir dan peduli dalam percakapan. Di dunia psikologis juga ada istilahnya kalau kita ngelihat mata lawan bicara kita akan tahu dia itu, orang ini jujur atau enggak nih, gitu. Ada trust-nya enggak? Ada bonding-nya enggak di situ? Gitu. Kontak mata itu menunjukkan kalau orang itu serius berbicara dengan kita. Selalu tatap matanya, tapi ya pinter-pinter lah, kalau kata orang Medan bilang pinter-pinter, ya alihkan juga, misalnya nih tunjukkan ke brosur atau ke produk, jadi jangan langsung tatap terus, kan orang serem juga gitu kan. Nah, jangan, jadi alihkan dulu matanya kita. Kemudian bahasa tubuh terbuka. Nah, ini berbicara tentang manners atau posisi atau grooming. Ya, jadi posisi kita di depan lawan bicara kita, bagaimana bagusnya? Ya, pertama jangan menyilangkan tangan, misalnya begini. Nah, contohnya apa? Santai saja, berdiri tegak, sedikit condong ke depan, menunjukkan keterbukaan. Nah, ini sepertinya remeh ya gitu. Tapi bagi orang yang mengerti tentang tata krama dalam dunia grooming, ini menunjukkan bahwa kita punya sikap yang baik. Begitu, bahasa tubuh. Kemudian nada suara ramah, berbicara dengan
intonasi lembut dan tidak terdengar kasar atau tergesa-gesa. Pelan-pelan aja gitu. Memang mungkin intonasi suara di beberapa daerah itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau dulu saya di Medan beda ritme suara dan intonasi suaranya berbeda dengan di Jawa gitu. Karena begitu saya pindah ke Jawa juga rata-rata, ini kamu marah ya? Enggak, memang gini gaya bicara saya gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu semua akan berubah kayak gitu. Nada suara yang ramah. Kemudian mendengarkan dengan empati, memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa menyela. Kita fungsinya sebagai pendengar dulu aja. Pendengar, oh iya keluh kesahnya apa setelah kita melakukan penjualan, ternyata ada yang komplain nih. Bedaknya kok begini ya, kok pecah ya? Bedaknya kok keluar dari ini ya, dari kotak ya? Susunya kok bau ya? Nah, itu kita dengarkan dulu masukan dari mereka tanpa harus menyela, nanti akan kita berikan jawaban. Nah, jawabannya seperti apa? Banyak cara yang diberikan ibu-ibu biasanya atau bapak-bapak biasanya itu secara sistematis gitu. Yang saya lihat sih rata-rata mitra SR12 udah bagus-bagus untuk melakukan handling komplain ke customer. Kemudian memberikan pujian dan apresiasi, menghargai orang lain dengan tulus atas usaha dan kebaikan mereka. Pujian, apresiasi itu penting dalam dunia marketing, dunia penjualan. Kita memberikan pujian kepada customer, berikan kepujian kepada mitra kita, kepada tim admin kita atau tim kerja kita, berikan pujian supaya mereka lebih baik dalam bekerja dan menunjukkan empati kepada kita. Gitu. Jangan berpujian terlalu lebay juga, tapi pujilah sesuai dengan yang telah dia berikan. Pekerjaan yang telah dia berikan, rewardnya seperti apa. Kemudian selanjutnya, bersikap sabar dan pengertian. Sabar aja, jangan marah, dan selalu berusaha memahami sudut pandang orang lain. Jadi kalau ada orang komplain, jangan langsung marah. Oh nggak bisa Bu, memang begitu produk kita. Jangan. Karena 68% menurut survei itu pelanggan kabur karena servisnya tidak memadahi dan tidak memberikan solusi kepada mereka. Gitu. Gede loh, lebih dari 50% itu survei yang membuktikan kalau pelanggan keluar atau kabur ke customer lain. Nah, kemudian lanjut lagi. Menjaga sikap positif, tetap optimis dan mencari solusi dalam situasi sulit. Jika kita tidak bisa memberikan solusi, tanya ke leader kita. Bu, saya ada masalah seperti ini, gimana ya? Biasanya leader itu memberikan masukan yang bisa memecahkan masalah lebih terarah. Karena apa? Jam terbang mereka tuh lebih banyak, ibu-ibu. Nah, dan satu lagi, leader itu nggak akan mungkin mencelakai mitranya. Nggak mungkin mencelakai anak-anaknya. Ya, dia pasti sayang sama anak-anaknya. Jadi, kalaupun kita ada masukan, nah konsultasi ke mereka, mereka pasti akan memberikan jawaban yang baik, yang pas gitu. Nah, kalau misalnya leadernya juga belum bisa untuk menghadapi situasi sulit seperti ini, boleh konsultasikan dengan SBD. Ya, konsultasikan. Oh kan masing-masing regional atau masing-masing daerah kan sudah ada SBD ya. Silahkan koordinasi atau minta solusi ke SBD-nya. Begitu. Oke, lanjut. Siapa customer Anda? Nah, customer itu ada dua Bapak Ibu. Pertama, customer existing atau customer yang sudah ada di kita, sama satu lagi customer new atau baru. Akan kita bahas customer existing. Adalah pelanggan yang sudah pernah membeli atau menggunakan produk atau jasa dari Anda dan masih aktif berinteraksi. Ibu-ibu di sini punya kan customer atau pelanggan tetap? Ada semua ya? Punya ya? Halo? Ada kok. Ada ya? Oke. Nah, biasanya kalau untuk mengetahui jumlah customer kita tuh punya bukunya nggak? Atau punya nama-namanya nggak? Punya, Coach. Alhamdulillah. Iya, Ada, punya ya. Coach. Iya, wajib punya ya, ibu-ibu. Jadi apa? Fungsinya supaya kita bisa melakukan service excellent ke mereka. Tanya, kurangnya di mana produknya? Tanya, apakah ada masukan buat kita
buat kami sebagai tenaga penjual gitu. Biasanya kalau orang dimintai pendapat itu senang gitu. Nah, nggak apa-apa, tampung dulu aja pendapatnya segala macam. Nanti kalau misalnya nggak bisa untuk menjawab, konsultasikan ke leader atau ke SBD. Begitu. Kemudian, strategi mempertahankan customer existing. Nah, ini kan customer-customer yang udah ada ini kan takutnya hilang nih ibu-ibu. Nah, mereka tuh customer loyal. Buat lebih loyal lagi. Pertama, berikan pelayanan terbaik. Kita kasih mereka pelayanan terbaik dalam bentuk apa? Seperti tadi, service excellent. Tawarkan promo eksklusif. Misalnya pada event tertentu, misalnya nih, oh ada 17 Agustus nih, kita kasih bagi-bagi susu gratis atau bagi-bagi lemonku gratis dalam bentuk air minum ya. Misalnya, oh untuk acara-acara kemerdekaan kita lakukan promo-promo seperti itu. Kemudian menjaga komunikasi melalui telepon, media sosial atau WhatsApp. Tanya kabar. Bapak, Ibu, Assalamualaikum, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Gitu. Oh, udah lama nih kok belum ada repeat order lagi ya? Gitu. Tanya, silaturahmi. Lakukan silaturahmi kepada customer Anda. Buat listnya, buat daftarnya. Kalau kita tuh di perbankan namanya itu database. Database nanti nama, nomor telepon, kemudian kalau perlu tanggal tahun lahirnya dia. Berikan selamat ulang tahun. Katakan selamat ulang tahun ya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi mereka tuh empatinya ada ke kita. Kemudian media sosial. Kalau misalnya dia sering posting-posting di Facebook, di Instagram, nah, komen, wah si Allah cantik ya Ibu gitu, atau sekedar love aja kasih ke dia, dia juga udah senang dan dia, oh iya ini si Mbak ini yang kemarin jualan ini yang nawarin SR12 ke saya. Ya udah deh. Kebetulan saya punya gomilku habis ya, saya kontak dia. Nah, kadang-kadang customer teringat seperti itu. Atau WhatsApp, kasih aja broadcast mengenai produk, kirim ke mereka dan mereka syukur-syukur akan bacanya gitu. Kemudian meminta feedback untuk meningkatkan produk atau layanan. Seperti tadi, ada masukan nggak mengenai produk kita? Ada kurangnya nggak produk kita? Mohon dibantu kalau misalnya ada masalah-masalah yang terkait dengan produk kita ya Bapak Ibu. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, itu customer yang sudah ada ya, customer existing ya. Jadi Bapak Ibu wajib, saya sarankan, wajib punya buku customer. Jadi di situ, jadi handphone bisa nggak Pak Yofi? Bisa. Tapi kalau misalnya lebih rapi lagi, dulu saya punya namanya itu buku monyet. Jadi buku buku monyet itu buku kayak buku akuntansi gitu. Nah, di situ saya tulis namanya, nama customernya siapa, nomor telepon, nama tanggal lahir dia berapa, kalau perlu alamat. Nah, jadi kalau suatu waktu ada produk baru yang launching ataupun ada sesuatu yang mau kita sounding, kita kasih tahu ke mereka, mereka langsung akan merespon, begitu. Nah, yang kedua, customer baru. New customer adalah seseorang yang baru pertama kali membeli atau menggunakan produk jasa dari bisnis Anda. Note, mereka belum memiliki pengalaman langsung dengan brand dan perlu diberikan pengalaman yang baik agar tertarik untuk kembali membeli. Nah, ini kalau customer baru, kita lebih intens lagi untuk menjelaskan produk kita. Karena apa? Kompetitor di luar sana, Bapak Ibu, khususnya di dunia skincare dan herbal, itu makin banyak dan makin menjamur. Banyak skincare yang dalam arti kata benar-benar skincare ataupun yang bukan skincare kayak gitu. Nah, mungkin ibu-ibu udah pernah denger lah, oh skincare ini ternyata BPOM-nya palsu ya. Oh skincare ini ternyata pakai merkuri ya. Banyak. Nah, jadi makanya tapi mereka pun secara branding itu gila-gilaan untuk memasarkannya gitu. Jadi, kita berikan edukasi yang benar kepada customer kita, baik customer baru ataupun customer lama. Jadi jangan termakan sama yang namanya iklan. Begitu. Nah, Bapak Ibu saya yakin udah jago banget jualan, udah paham atau firm banget dengan produk. Monggo silahkan edukasi pembeli atau customer supaya mereka bisa membeli skincare ataupun produk herbal itu yang baik. Begitu. Kemudian orang-orang customer baru ini yang perlu dikasih pengertian lebih mendalam. Gitu. Pak, saya ketemu customer baru nih. Tapi saya nggak berani ngomongnya gimana. Nah, di akhir nanti kita akan ada interaksi. Saya sudah buat skripnya, gimana cara untuk ngomong yang enak ke customer. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak ada skrip sendirilah. Oh Pak, saya cukup ngomong,
yuk join SR12. Nah, dia langsung mau. Wah, itu bagus gitu. Tapi mungkin ada yang nggak tahu nih, gimana ya saya kalau ngomong sama orang itu agak kaku. Dan ngomongnya itu bagaimana ya supaya mereka tertarik. Nah, nanti di akhir sesi kita akan jelaskan. Kemudian, siapa customer Anda? Nah, strategi memperdagangkan new customer, memberikan diskon atau promo untuk pelanggan baru, misalnya diskon 20% untuk pembelian pertama. Saya kasih diskon 20% nih, Bu. Mumpung lagi promo kita hari ini. Nah, hari ini. Jadi, timing-timing seperti itu biasanya nge-brainwash orang untuk, oh, jadi besok ada nggak, Mbak? Besok belum tentu, Bu. Pernah dengar nggak yang kalimat yang orang properti dulu, zaman dulu di Metro TV itu yang namanya, besok harga naik. Ah, sama misalnya nih, lakukan diskon. Untuk hari ini aja loh, Bu, diskonnya. Gitu. Oh iya, ya. Nah, lalu push dia untuk coba produk kita. Kemudian menyediakan panduan atau edukasi tentang produk, bisa melalui video, artikel, atau demo langsung. Panduannya seperti apa? Ya, lakukan BOS, atau lakukan open market, atau lakukan misalnya, oh, buka bazar nih. Nah, itu bisa untuk mendapatkan customer baru, panduan dan edukasi. Kemudian pelayanan cepat dan responsif. Biasanya customer-customer baru ini orang yang pengen tahu atau pengen lebih cepat dapat informasi. Nah, fungsinya apa? Supaya mereka bisa layanannya itu lebih mantap gitu, agar mereka dihargai dan nyaman berinteraksi. Oh, waduh payah nih. SR12 nih, saya tempat yang kemarin cepet loh responnya. Nah, itu salah satu poin penting. Jadi fast respon, nama itu fast respon itu salah satu hal yang paling baik juga untuk dilakukan dunia marketing. Gitu, khususnya untuk customer baru. Kemudian follow up setelah pembelian. Nah, ini misalnya menelepon atau chat untuk memastikan mereka puas dengan produk. Ibu, gimana produk yang kemarin Gomil punya? Ada hal yang yang ingin disampaikan? Oh, nggak ada, Mbak. Alhamdulillah, bagus. Nah, kita punya produk varian lain loh, Bu. Misalnya nih untuk anak-anak kita punya coklat, susu coklatnya, stroberinya gitu. Ataupun nanti untuk yang tidak terlalu suka dengan aroma-aroma, kita punya yang original gitu contohnya. Nah, jadi kita lakukan diversifikasi produk. Atau misalnya nih, kita kan bukan cuma punya satu yang gold, tapi punya yang lain. Lakukan itu semua. Jadi, biar istilahnya mereka bebas memilih. Nah, itu salah satu bentuk follow up untuk pembelian. Kemudian, ini dia, mengubah new customer baru menjadi existing customer atau customer yang sudah ada, yang loyal, adalah kunci keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Tetap maintain customer Anda, tetap jaga hubungan baik dengan customer Anda, karena kalau bukan Anda yang jaga customer Anda akan diambil sama kompetitor yang lain. Itu. Jadi bukan cuma di dunia skincare, tapi dunia-dunia yang lain juga, marketing yang lain juga itu kuncinya. Jadi jaga hubungan baik, jaga service excellent Anda. Kayak gitu. Kenapa service excellent penting? Nah, kita masuk lagi ke bab berikutnya. Pertama, peningkatan kepuasan customer. Makin baik kita memberikan pelayanan, itu customer loyalitasnya itu makin tinggi. Dan itu sudah hukumnya. Gitu. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas. Nah, jadi makin loyal dia akan makin sering repeat order ke kita. Bahkan dia nggak segan-segan nanya, Mbak, ada produk baru apa lagi nih SR? Gitu. Oh ya, kita punya produk ini, Pak. Oke, nanti saya coba ya. Atau kita kirim sampelnya, Pak. Nggak apa-apa. Jadi bukan untuk ngebakar duit ya, tapi untuk memberikan tingkat loyalitas mereka lebih tinggi lagi. Ya, saya sering kirim dulu sampelnya Pak ya, biar Bapak coba sama Ibu ya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang baik, yang bagus, itu ratingnya rata-rata 5 ke atas, itu punya tingkat service excellent yang tinggi. Contoh BCA, Mandiri, Astra, perusahaan-perusahaan besar, dan itu tingkat kepuasan customer-nya itu tinggi. Gitu. Saya pengennya, saya punya andai-andai sih Bapak Ibu, kalau SR12 itu menjadi salah satu brand yang
bisa mendapatkan tingkat kepuasan customer nomor 1 dalam segi pelayanan untuk skincare ya gitu dan herbal kosmetik. Mungkin nggak? Mungkin aja bisa. Dari apa? Dari ujung tombaknya mitra-mitra SR12. Karena mitra-mitra ini yang bergerak di bawah gitu, yang bergerak yang memperkenalkan SR12 gitu. Jadi backbone-nya itu justru apa? Ya mitra gitu. Apa yang mitra lakukan di bawah, baik atau buruknya itu akan mencerminkan ke perusahaan. Di sini kita mencari rezeki, di sini kita ngedevelop tim kita, memberikan pelayanan ke masyarakat, memberikan apa namanya ya bentuk pahala lah gitu ke masyarakat. Nah, dari kita itu akan memberikan impact yang mana, yang bagaimana ke perusahaan gitu. Wah, saya sebagai brand ambassador ada rasa bangga atau rasa memiliki perusahaan. Sense belonging-nya itu ada gitu. Sayang akan perusahaan, ya otomatis sayang dengan tim, dengan mitra gitu. Ya kan? Maksudnya, saya nggak sayang sama perusahaan, apa mungkin saya sayang sama mitra saya? Ya nggak mungkin, karena itu kan pasti berimpact tuh. Gitu. Nah, itu untuk meningkatkan citra perusahaan gitu. Itu sudah banyak dilakukan bagi apa namanya karyawan-karyawan yang memberikan kontribusi yang bagus untuk perusahaan. Yang keempat, nah service excellence penting itu untuk mendapatkan referensi. Tahu nggak Bu, referensi itu apa? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab saya. Referensi, pernah dengar kata referensi nggak? Halo? Boleh silahkan, nggak ada yang salah, silahkan jawab aja. Saya pengen lihat apa interaksi dari Bapak Ibu nih. Apa itu referensi? Acuan, Pak. Iya Ibu, maaf. Acuan. Acuan. Acuan atas apa nih? Contohnya seperti apa? Silahkan Bu, nggak apa-apa. Acuan sebagai apa? Sudah hampir benar. Tapi mungkin Izin, Coach. Iya, silahkan. Referensi mungkin bisa diartikan juga sumber ya gitu. Kayak kita mau bikin jurnal atau apa, jadi ada referensi sumbernya dari buku apa atau dari siapa gitu. Mungkin Yes, itu Coach oke, sedikit. dalam dunia akademik mungkin itu dalam salah satu faktor Rujukan, referensi. Ya, Rujukan. yes, ya, rujukan, masukan atau nama-nama yang memberikan suatu saran, gitu ya, dalam dunia akademik ya. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Mbak siapa atau Ibu siapa? Lia. Lia. Ya. Lia dari mana? Ciputat, Coach. Ciputat, Tangerang Selatan. Wah, saudara Ya. deketan kita, ya. Oke, nanti di akhir leadernya siapa? Ibu Juhrufa. Zuhrufa, distributor ya? Ya. Nanti kontak Mbak Admin, nanti kirim nomor teleponnya ya. Oh, Ya, nomor telepon Mbak Lia ya. Saya ada Ya, hadiah Coach. buat Mbak Lia. Asik. Terima kasih, Coach. Oke. Nah, referensi benar. Jadi itu rujukan. Rujukan atau dalam arti kata dalam di hal marketing itu referral nama, memberikan nama. Oh, kita sebagai mitra tanya ke customer kita, Bapak Ibu ada nggak kira-kira saudara atau teman Bapak Ibu yang membutuhkan produk SR12? Nah, Bapak kan sudah mengalami apa namanya pengalaman yang baik nih dalam membeli produk kita. Nah, boleh nggak Pak saya minta referensi namanya? Oh, buat apa? Buat diperkenalkan produk kita ke temannya Bapak tadi. Oh, sebentar ya. Oh, ada si Bapak ini. Nah, itu bukti salah satu referensi. Meminta nama baru atau acuan baru atau referral baru. Gitu. Wajib dilakukan untuk melakukan referensi ini buat apa? Buat kita nambah customer, Ibu-ibu. Karena kalau kita misalnya nggak terarah untuk ngejual produk kita,
dan kita nggak tahu pangsa pasar seperti kita seperti apa, ya jualan sih, tapi mungkin kualitasnya nggak bagus. Bisa aja mereka cuma beli sekali ataupun bahkan nggak beli. Tapi kalau kita mendapatkan nama atau referensi dari orang yang sudah pernah membeli ke kita, dan dia tuh bisa mereferalkan nama temennya atau saudaranya atau bahkan keluarganya sendiri, nah itu lebih deep, lebih dalam. Dalam arti kata dia punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Aku pakai susu Gomilko SR12, linu-linuku hilang loh. Nah, gitu. Jadi dia ada user experience. Dia ngomong ke orang itu enak dan dibantu lagi dengan kita. Nah, itu salah satu hal kalau kita melakukan minta referensi. Jadi, jangan lupa setiap ketemu customer lama atau customer baru, minta referensi. Gitu. Selain untuk menambah database kita, itu customer baru itu referensi tadi itu bisa menambah juga jumlah referensi-referensi yang lain. Oke. Yang kelima, mengurangi keluhan dan masalah. Itu service excellence yang terakhir, mengurangi keluhan dan masalah. Jadi setiap kita jual produk pasti ada komplain ya. Komplain dari customer, komplain dari mitra kita sendiri. Nah, kita harus lebih paham lagi mengenai produk kita, dan apabila kita tidak bisa untuk menjawab pertanyaan tadi, jangan langsung di counter. Jangan berbalik marah. Biarin aja dia ngomong, oh iya baik Bu, terima kasih masukannya. Nanti akan saya koordinasikan dengan pihak SR12 ya. Itu. Saya minta waktu 3 hari, maksimal 3 hari. Nanti saya akan follow up lagi ke Ibu mengenai update atau hasil dari masalah ini. Gitu. Jadi tentukan kapan waktunya kita kasih info ke dia. Jadi nanti ya Bu, nantinya kapan? Gitu kan. Jadi kasih waktu aja. Maksimal berapa hari Pak Yofi? 3 hari. Karena kita mengumpulkan data-data dulu segala macam, baru bisa kita ngomong ke customer. Itu. Seperti tadi, apabila tidak bisa memecahkan suatu masalah pada saat itu, nggak apa-apa. Minta waktu, dan customer juga nggak akan marah kok. Nggak akan mungkin dia bilang, kamu nggak ngerti. Nah, ya itu sih udah kelewatan ya. Tapi kebanyakan orang kalau kita tulus, kalau kita empati ke dia, dia pasti akan ngerasa, oh ya udah, saya minta waktunya ya Pak, berapa hari? 3 hari. Ya udah, ya Bu, silakan 3 hari. Koordinasikan ke leader. Nanti leader kalau misalnya nggak bisa, koordinasikan ke SR12. Insya Allah kita bantu. Karena beberapa kondisi juga misalnya retur, barang rusak, segala macam, kita pasti bantu Bapak Ibu. Oke, lanjut, next. Penyebab hilangnya customer. Nah, ini seperti saya bilang tadi, 1% karena meninggal dunia. Yang kedua, pindah alamat. Yang ketiga, mencoba alternatif lain. Nah, ini orang yang coba-coba nih, yang karakter coba-coba nih. Saya coba di sana lah, dulu produknya saya coba di sini. Nah, itu ada karakter customer, ada seperti itu. Kemudian 9% pindah ke kompetitor. Nah, ini yang gawat nih. Kalau pindah ke kompetitor, agak sulit lagi sih kita untuk nariknya. Kalau dia udah cocok di sana, nah, payah. Kemudian 14% tidak puas dengan produk atau jasa yang diberikan. Dan yang paling besar, karena pelayanan yang mengecewakan. Itu menurut studinya Esteban Kolsky tahun 2013. Dan ini orang yang biasanya melakukan survei kepada marketing di dunia. Dia ngesurvei 68% pelayanan yang mengecewakan. Seperti apa tadi? Ya tidak ada follow up setelah pembelian, kemudian kalau misalnya customer melakukan komplain itu nggak ditanggapi dengan baik, bahkan ya mungkin bahkan ada produk yang sudah kadaluarsa dijual ke customer. Nah, itu pelayanan yang mengecewakan. Itu penyebab hilangnya customer. Nih, pernah nggak Bapak Ibu menilai kualitas pelayanan seperti apa? Plan saya sudah bagus atau belum ya? Gitu. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau belum, yuk sama-sama kita belajar. Pertama, gunakan survei kepuasan kepada pelanggan Anda. Survei kepuasan seperti apa, Pak? Kirim polling. Biasa di WhatsApp itu ada tuh polling dari 1 sampai 5. Menurut Bapak Ibu, bagaimana, simpel-simpel aja kalimatnya, bagaimana tingkat kepuasan pelayanan yang kita berikan.
dari 1 sampai 5. Pertama, 1 biasanya itu tidak puas, yang kedua kurang puas, yang ketiga puas, yang keempat sangat puas, yang kelima paling puas. Nah, itu ada survei CSAT namanya. Nah, itu biasanya survei itu dibuat untuk mengetahui tingkat kepuasan kepada pelanggan. Nggak apa-apa iseng aja. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, oh iya, saya kenapa Bu, ini surveinya kok cuma dikasih rating 3 ya? Ya, nah itu ada masalah yang harus diperbaiki. Gitu. Kemudian, memantau review dan feedback pelanggan. Nah, biasanya tuh di Google-nya kita, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ngasih alamat toko atau alamat tempat, biasanya tuh ada reviewer tuh. Nah, selalu pantau. Ya, selalu pantau ratingnya sampai di mana nih gitu. Meskipun rating nggak menjamin ya, mungkin ada aja kita buat, oh dibuat 5 semua. Tapi kalau kolom komentar itu biasanya orang-orang yang pernah berbelanja di kita. Lihat dari situ. Jadi pantau pelan-pelan apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memantau loyalitas dan retensi pelanggan. Caranya gimana, Pak? Nah, selama kurun waktu penjualan, sudah berapa orang yang membeli dari tiap bulan? Bulan ini naik nggak omset kita? Nambah nggak jumlah pelanggan kita? Oh, ternyata berkurang dari bulan kemarin. Kenapa? Siapa yang nggak beli? Cek di buku tadi. Di buku saya bilangnya buku monyet. Di buku monyet tadi cek. Oh, si ini belum beli nih. Telepon. Bapak, Ibu, belum ada repeat order ya. Bulan ini ya. Ada masalah apa gitu. Ada kurang di mana. Tanya dulu kabarnya ya. Tanya dulu kabar, apa kabar. Nah, kemudian tanya. Ada permasalahan di mana gitu. Oh iya, kemarin saya lupa Mbak beli Mbak gitu. Saya nyoba-nyoba produk sebelah, ternyata ya so-so lah, hampir sama SR12 lah. Boleh tahu Bu, kelebihannya di mana ya? Gimana rasanya gitu? Nggak ada masalah kalau kita meminta reviewer dari customer lain mengenai produk lain. Tapi jangan pernah jelek-jelekkan produk yang lain ya, Bapak Ibu ya. Biarin aja mereka jualan. Biarin aja produk itu seperti itu. Jangan oh Pak, di saat itu produknya begini loh. Oh itu nggak bagus. Jangan. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur masing-masing. Kita cukup berikan edukasi. Oh bagus ya Pak produknya ya Pak. Boleh tahu Pak komposisinya apa aja? Gitu. Oh kita punya, kalau misalnya ngebandingin nggak apa-apa. Tapi jangan ngejelekin produk yang lain. Itu saya paling anti. Bahkan saya bilang ke tim saya dulu, kalau kamu jualan dan ketemu customer yang punya polis asuransi yang sama seperti kita, jangan dijelek-jelekkan. Karena semua itu plus minus, ada plusnya. Gitu. Bahkan kalau kita sudah berhasil untuk memberikan masukan ke mereka balik kok ke kita. Gitu. Nah, keempat, mengevaluasi keluhan dan komplain. Nah, apa nih keluhannya, apa nih komplainnya? Evaluasi, ngomong sama tim. Apa yang perlu kita pecahkan? Kemudian observasi langsung dan pelatihan tim. Timnya tim apa nih Pak? Ya tim mitra. Boleh juga admin dilatih. Cara untuk handling komplain seperti apa? Apa yang harus dia lakukan ketika orang ada komplain ke dia? Gitu. Ajarin admin Anda bukan hanya untuk packing, bukan hanya untuk live, tapi untuk handling komplain. Karena itu nilai plus buat dia juga. Dia makin loyal nanti sama kita. Ini dia. 3 pilar service excellent. Pertama people, orang. Karyawan, ya. Karyawan dijaga kinerjanya. Kalau kita punya karyawan admin Ibu ada berapa? Ada 3 Pak. Oke, pertahankan, ya. Kemudian bangun komunikasi yang baik, latih mereka. Dan jangan lupa sikap ramah dan profesional kepada customer. Yang kedua proses, efisiensi dan kecepatan, konsistensi pelayanan kita dan kemudahan akses. Mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, yang customer butuhkan. Yang ketiga, produk kualitas yang baik, inovasi, dan personalisasi. Brand itu sangat penting, apalagi kita di bisnis UMKM, branding itu penting. Ya, branding itu penting, jadi usahakan lakukan yang terbaik dalam branding. Gitu. Mindset. Pertama, customer adalah alasan utama kita kerja. Ya Bapak Ibu, kalau nggak ada customer, ya bisnis ini nggak jalan. Gitu. Customer adalah alasan utama kita kerja. Customer nggak butuh kita, tapi kita yang butuh customer.
Nah, sama, kalau ibu dan bapak-bapak juga pergi ke tempat lain belanja, mereka butuh kita, mereka butuh Anda. Sama, kita juga butuh mereka kalau mereka nggak beli tempat kita, gitu. Ketiga, servis adalah pekerjaan yang mulia. Jangan pernah malu, jangan pernah takut orang komplain, jangan pernah takut jualan, jangan pernah takut ngomong sama orang. Karena servis itu pekerjaan yang mulia. Karena kita ngebantu mereka. Kita probing solver mereka. Apa masalah mereka, kita bantu permasalahannya. Solusinya bagaimana. Yang keempat, semakin banyak melayani, semakin dihormatin. Ya, ini udah hukum alam juga ya. Jadi, kalau kita makin banyak jam terbang kita untuk melayani, itu pasti orang akan respect. Oh, saya ke ibu ini aja lah. Dia enak diajak komunikasi. Dia juga ngerti kalau saya mau komplain apa. Nah, itu jangan sampai customer kita hilang karena kita nggak bisa melayani mereka, gitu. Kemudian semakin tinggi jabatan, semakin banyak yang dilayani. Nah, dari mulai reseller, subagen, agen, distributor, makin tinggi jabatan, yakinlah, makin banyak customer yang dilayani. Mungkin agen, customernya nggak sebanyak distributor, mungkin. Ataupun mungkin juga agen lebih banyak dari distributor, mungkin aja. Tapi kebanyakan distributor itu yang paling banyak customernya. Gitu. Coba boleh tanya ke leadernya ibu-ibu, benar nggak Bu, berapa total customer ibu sampai sekarang? Gitu. Jadi semakin banyak mereka handle orang, ya itu jabatannya makin besar, bisa makin tinggi. Ya. Jadi udah kayak apa ya? Udah kayak mentor gitu, dan kayak mentor. Nih, ini udah mulai mendekati akhir nih Bu-ibu nih. Nah, ini program kerja. Coba nanti dibuat. Nah, ini saya juga nggak maksa. Kalau mau buat silahkan. Di sini ada tabel. Tabel ini nanti edukasikan ke admin atau ke karyawan. Dibuat listnya. Nama customer-nya siapa? Dia komplain karena apa? Oh, produk yang dibeli sudah expired nih. Sales penjual tidak melakukan follow up secara baik, kurang edukasi. Nah, kemudian solusi yang telah diberikan apa? Kita perlu waktu 3 hari kan tadi kan untuk melakukan solving problem. Nah, 3 hari itu sudah lakuin apa? Membantu melakukan retur produk kah? Mulai intens komunikasi melalui telepon atau menjelaskan kembali fungsi dan manfaat dari produk. Jadi, mohon kalau mau dibuat seperti ini di tabelnya, jadi tahu tuh customer yang mana. Kalau kita nggak punya data seperti ini, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa customer komplain apa, terus tipe customernya nggak mau repot lagi. Ya udahlah, dia nggak ada di info, terus dia pergi, dia nggak mau lagi beli di kita. Gitu. Saya juga pernah beberapa kali CO ya, CO ke beberapa mitra. Ada mitra yang melakukan follow up ke saya, ada mitra yang nggak melakukan follow up ke saya. Gitu. Jadi monggo silakan edukasi timnya supaya melakukan apa yang dilakukan secara untuk melakukan service excellent ini. Gitu. Karena apa? Supaya customer jangan hilang. Ini contohnya, boleh difoto. Ini juga ada recordingnya kok. Nanti boleh dibuka lagi. Kemudian, ini mana? Nih, oke. Ini sales script contoh panduan ketika melakukan prospek pada calon customer. Prospek calon customer berarti ini apa? New customer ya, customer baru, hasil dari referensi atau referral. Pertama, pembukaan. Assalamualaikum Bapak Ibu, sebutin nama customernya. Bapak, contoh, misalkan Assalamualaikum Ibu Q, perkenalkan nama saya. Nah, nama lengkapnya Ibu siapa? Nama lengkap saya Lisa. Saya adalah distributor resmi atau mitra resmi dari SR12 Herbal Cosmetic. Itu salam pembukaan pertama. Ini via telepon ya. Kemudian, mohon maaf sebelumnya, saya mendapatkan nomor HP Ibu Q dari Ibu, contoh, Ibu Vita. Sebutkan nama yang memberikan referral. Boleh meluangkan waktunya sebentar, Bapak? Sebentar, Ibu. Oh, boleh, Mbak, silakan. Nah, kemudian yang ketiga,
Ibu Q, berdasarkan referensi dari Ibu Vita, bahwasannya Ibu Q membutuhkan informasi mengenai produk kesehatan ya Bu. Benar ya Bu? Nah, tekankan kalimat yang firm ke dia. Bukan, benar kan Bu? Jangan pakai benar kan Bu, tapi benar ya Bu. Kan sama iya, itu biasanya konotasinya bisa berubah. Kalau misalnya benar kan Bu, orang bisa berkata, kayaknya enggak deh Mbak, gitu. Nah, benar ya Bu. Jadi kita harus lebih tekankan lagi di situ. Oh iya Mbak, benar. Gitu. Oke, alhamdulillah. Bu, kebutuhan Ibu tadi ada di perusahaan kami, SR12, dan insya Allah produk-produk kami bisa menjadi solusi permasalahan dari Ibu Q. Nah, kemudian penutupan. Untuk lebih jelasnya mengenai produk-produk kami, bagaimana kalau bertemu secara langsung, supaya informasi yang saya berikan bisa secara jelas diterima. Jualan melalui telepon boleh nggak? Boleh. Tapi kebanyakan ilmu marketing itu nggak mengajarkan jualan di telepon secara mendetail. Clue-cluenya aja, garis-garis besarnya aja. Kita harus buat appointment atau janji temu ke mereka. Supaya apa? Supaya lebih deep lagi, lebih dalam lagi kita bisa jelasin produknya. Tentukan. Besok hari Jumat tanggal 21 jam 10 pagi, bisa kan, Bu? Nah, tanya ke situ. Jam 10 pagi, besok ya. Agak siang boleh Mbak. Ya udah, jam 12. Kita harus tentukan tanggal jamnya. Jamnya harus firm di kita. Jadi kita pegang kendali. Jam 12 gimana, Bu? Habis zuhur ya, Mbak. Oke, Bu. Jam 2 ya? Oke, ya bisa. Nah, jadi jangan gantung nih, Bapak Ibu. Tentukan jam waktunya secara detail dan pas. Gitu. Baru kemudian tindak lanjut. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Q. Semoga besok dilancarkan dan kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Assalamualaikum. Nah, itu dia skrip telepon untuk orang yang baru kita kenal dan itu hasil dari referensi. Gitu ya. Referensi apa tadi? Pemberian nama. Gitu. Nih, kelewatan. Ya. Wait. Nah, ini salah skrip panduan ketika melakukan handling komplain. Kalau ada yang komplain gimana Pak cara ngomongnya supaya enak nih. Nah, contoh nih, customer. Mbak, saya sering pusing dan bagian kepala bawah saya pundak suka sakit. Itu kenapa ya? Kebanyakan nih. Mungkin ya. Itu beli Gomilku aja, Bu. Harganya cuma 52.500. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, gimana ya? Kurang ini sih, kurang etis juga sih gitu. Nah, ada baiknya gimana? Oh, contoh nih, semoga cepat sehat ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Apa Ibu sudah pernah cek kadar kolesterol? Nah, jadi ini bisa bervariasi ya Bapak Ibu ya, tergantung kondisi di lapangan. Biasanya kalau suka pusing sama nyeri belakang leher, ada kemungkinan gejala kolesterol tinggi. Gitu. Oh gitu ya Mbak, saya belum pernah sih cek sih Mbak. Nah, kemudian saran saya coba deh cek kadar kolesterol Ibu dulu. Beberapa customer saya biasanya rutin cek darah di rumah sakit atau puskesmas minimal 1 bulan sekali. Kolesterol sama tensinya memang tinggi. Saya sarankan minum Gomilku sama propolis ya Bu. Alhamdulillah berkurang frekuensi punggung dan nyeri tetapi harus dibarengi lagi dengan pola hidup sehat. Nah gitu. Jadi kita kasih masukan yang terakhir itu pola hidup sehat. Jadi kembali lagi ke pola hidup sehat orang tersebut. Nah solusi kan? Solusi. Tanpa harus kita menjual secara langsung tembak gitu. Wah lengkap sekali tipsnya ya Mbak. Baiklah, saya cek dulu ya kolesterol saya. Sekalian boleh Mbak saya pesan susu Gomilku dan propolisnya. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita kasih solusi yang sedikit mengarah ke dunia medis, dalam arti kata kita pakai data, misalkan kolesterol itu kan ada angka. 120 per 10 biasanya kan. Tensi 120 per 10. Nah, itu kalau misalnya, oh iya ternyata tinggi ya, ya udah saya sarankan minum Gomilku secara rutin sama propolis. Tapi kembali lagi ke pola hidup sehat Ibu harus dijalankan, gitu. Nah itu biasanya orang lebih firm, lebih enak ngesugestinya. Oke, itu aja, Ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, saya pengen role play nih. Seperti saya bilang tadi masih ada tadi kan Mbak Lisa ya sudah dapat reward THR. Nah, saya pengen 2 orang lagi nih. Ya, 2 orang
sukarelawan dari mitra SR12 bisa kita interaksi. Interaksi ini apa, Pak? Nah, saya pengen skrip telepon. Jadi, Bapak atau Ibu, saya sebagai customer, nanti Bapak atau Ibu jelasin ke saya. Baca aja nggak apa-apa. Baca aja nggak apa-apa. Sama nggak usah terpatok pada ini juga nggak apa-apa. Seenaknya Bapak sama Ibu aja kalau ngomong gimana. Gitu. Ayo, ada yang mau? Ayo, jangan malu-malu. Ngomong, ayo, Pak, saya Pak, gitu. Saya dari ini, gitu. Saya Bu ini dari sini. Saya pengen nih belajar ilmu komunikasi supaya saya bisa ketemu sama orang baru itu nggak grogi. Nah, ayo, anggap saya customer baru nih, Ibu-Ibu. Siapa? Ayo ngomong, langsung aja. Mbak Q, halo? Bisa dibantu Mbak Q? Mana Mbak Q ini? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Ini DU-DU saya nih biasanya mau jawab nih, DU-DU Jawa Tengah nih. Atau ada DU-DU yang lain? Pulau lain. Ayo sekalian kenalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Asiani Sijabat dari Ambon. Masya Allah, dari Ambon. Panggilannya Ibu Asiani. Ibu, ya panggil saja Ibu Ani, Pak. Bu Ani. Oke, Ibu Ani, salam kenal, saya dari Yofi ya, Bu. Ya, Pak. Ya, silahkan Ibu Ani. Nah, di sini kita melakukan skrip telepon. Saya sebagai customer baru yang direferalkan dari temannya Ibu. Nah, silahkan Bu, langsung Bu Ani. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya dapatkan nomor HP-nya Bapak dari teman yang namanya Pak Andi. Boleh Oke. meluangkan waktunya sebentar Bapak? Boleh Ibu, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani, ya Bu. Saya Mbak Yofi ya Bu. Oh iya Pak Oh, Pak Yofi. Andi ya, saya kenal Pak Andi Bu. Oke, gimana Bu? Gini Pak, berdasarkan referensi dari Pak Andi, Iya. saya mau sampaikan informasi mengenai produk karena kita punya produk kesehatan, kecantikan, kebutuhan anak. Mungkin Bapak ada membutuhkan hal itu. Oh iya, memang kemarin sempat diskusi sama Pak Andi Bu. Saya itu kadang-kadang kalau malam itu suka lindu-lindu Bu, badan Bu. Iya Pak ya, iya. Ya, kalau kebutuhan Bapak dari perusahaan kami itu ada yang produknya namanya propolis, Pak. Itu juga bagus untuk semuanya, juga bisa mengatasi linu-linu itu juga ada susu kambing. Susu kambing etawannya juga bagus itu, Pak. Oke, susu kambing Etawa ya Bu ya. Saya baru dengar. Apa nama perusahaannya Bu? Perusahaan kita itu namanya SR12, Pak. SR12. Wah, saya baru dengar tuh. Iya. Oke. Iya. Ya. Bagaimana Terus Pak, gimana? untuk lebih jelasnya mengenai produk-produk kami ini, bagaimana kalau kita atur waktu, kita bertemu secara langsung, supaya saya bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi buat Bapak. Bisa hari Jumat tanggal 21 jam 10 pagi, ada waktunya kah Pak? Jumat, berarti Jumat 2 hari lagi ya Bu ya? Iya Pak Insya Allah Yofi. bisa Bu. Jam berapa Bu enaknya? Jam 10 pagi kita bisa Jam 10. ketemu. Oke. Iya. Bu nggak sampai sholat Jumat kan? Iya, supaya nanti selepas itu Bapak bisa ikut sholat Jumatnya juga Sip. Pak. Boleh Bu Ani. Iya. Di mana Bu lokasinya Ibu ya? Ya, nanti kita bisa ketemunya di kantor Bapak juga bisa. Saya bisa Oke, di ketemu kantor saya dengan ya. Bapak di kantor Bapak. Ya. Oke, nanti saya kasih alamatnya ke Ibu ya, kantor saya ya. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga hari Jumat semua dilancarkan dan kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat Pak Yofi. Amin. Salam buat keluarga. Amin. Terima kasih, Masya Allah. Bu Ani, mantap ya. Luar biasa. Udah lancar, tapi memang harus ada beberapa lagi yang harus dibenahi lagi, tapi nggak apa-apa. So far udah aman, udah lancar. Jadi
jangan ada grogi, jangan misalnya sama ketemu orang baru, jangan ada nggak enakan, silahkan aja telepon. Thank you Bu Ani, makasih ya Bu Ani ya. Nanti Sama-sama ngomong, Pak Yofi. iya, kabarin ke Mbak Q atau ngomong ke leadernya, minta nomor telepon. Nanti saya kirim ke rekening. Iya. Terima Oke, kasih Pak. sama-sama Mbak Ani, Ibu Nanti Ani, oke. saya hubungi ini saya kasih nomornya ke Ibu Pipit saja Pak. Ibu Pipit, Iya. leader ya? Atau Ibu boleh Ambon Bu berarti SBD-nya Ani, Pak Andi ya? boleh di-share ke Q, bisa langsung di direct message saja di meeting chat. Itu Ya. bisa nanti per personal bisa. Tadi aku sudah dari Mbak Lia sudah memberikan nomornya juga, nanti boleh Mbak Ani dibantu. Apa? Mantap Bu. Mbak, terima kasih. Oh ya, Pak Yofi, sebetulnya tadi sudah ada dua orang pertama yang sudah raise hand. Mau dipilih salah satu atau bagaimana Pak? Oke, ini ada satu pertanyaan lagi sih. Bukan pertanyaan tapi interaksi lagi sih. Boleh dipilih aja Mbak Q, silakan. Mungkin tadi boleh mau Mbak Neng Fajria, tadi paling awal. Silakan Mbak Neng Fajria. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Coach, salam kenal. Waalaikumsalam. Bu, siapa namanya? Saya Neng Fajria Coach. Panggilannya Bu Neng. Ya, boleh. Oke, Bu Neng, silahkan. Di sini. Sebenarnya di sini, Coach, salam kenal. Mohon maaf, saya adalah reseller baru, Coach. Ya, baru bergabung dengan tim SR12 Jakarta Timur. Jadi saya masih belajar dan sangat tertarik sekali dengan bisnis ini. Makanya, alhamdulillah ilmu-ilmu coach yang barusan saya dapatkan sangat bermanfaat sekali. Makanya di sini saya memberanikan diri untuk komunikasi. Iyalah, karena haruslah. alhamdulillah sebelum-sebelumnya juga saya sempat ini marketing juga. Namun ini agak di luar konteks ya, Coach. Silakan. Tadi kan boleh ada pertanyaan dari saya, Coach? Ya, boleh. Baik, tadi yang sudah Coach sampaikan itu adalah salah satu contoh untuk customer yang memiliki referensi ya, Coach ya. Nah, bagaimana dengan customer yang belum memiliki referensi? Apakah dengan saya posting di semua sosmed yang saya miliki itu sudah cukup? Ataukah harus saya jemput bola dengan kalau mengajak teman atau sanak saudara itu sudah pasti ya, Coach ya, udah nomor satu lah gitu. Gimana caranya selain tadi yang Coach katakan untuk mendapatkan customer selain referensi gitu loh, Coach. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah cukup dengan cara posting-posting saja? Oke. Jadi pertanyaannya solusi lain nih untuk mendapatkan customer baru selain dari referensi. Ya. Betul. Oke. Banyak cara salah satunya kalau kita melakukan posting di sosial media, kebanyakan circle-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa nih? Oke. Oh, oke. Jadi kalau kita posting di sosial media, circle-nya mungkin terbatas ya, Mbak, Bu Neng. Nah, pasti yang orang-orang dekat kita atau ring satu kita lah. Baik itu orang tua kita yang ada di sosial media, mungkin orang tua kita nggak ada di sosial media, saya juga nggak ada orang tua saya di sosial media. Nah, saudara kita, teman kita, nah kita buka circle kita lebih gede lagi. Ring 2, gimana caranya Pak? Oke, biasanya kalau kita melakukan jemput bolanya itu harus lebih direktif atau terarah. Contoh nih, saya open market bisa Pak? Bisa. Open market dengan caranya gimana? Kita nggak usah lakukan yang namanya, kalau zaman dulu tuh namanya door to door. Nggak. Udah bisa sih dilakukan, tapi udah nggak zaman lagi. Atau canvassing, itu nggak zaman lagi. Kita ada yang namanya sistem. Kalau kita melihat, Ibu pernah lihat yang nama ChatGPT nggak? Pernah tahu ChatGPT? Nah, di Google itu ada ChatGPT. Nanti coba cek. Daerah-daerah yang butuh penetrasi untuk diperkenalkan program UMKM. Kita ngomongnya dua program UMKM dulu aja. Kalau misalnya kita ngomong produk, misalnya susu kambing, mungkin di Facebook itu banyak tuh keluar susu kambing, segala macam, dan komunitasnya juga ada. Itu biasanya udah orang kebanyakan lakuin itu.
Tapi kalau misalnya kita pakai yang namanya ChatGPT, ya ini clue aja, saya boleh saranin, ChatGPT itu di Google, ketika ChatGPT, nah itu cari yang namanya daerah-daerah yang bisa dimasukin UMKM di wilayah mana. Contoh Jakarta Timur. Jakarta Timur itu berarti daerah Kalimalang. Kalimalang, Matraman, kalau nggak salah Duren sekitarnya sawit, Jatinegara, duren sawit, kemudian Bandar. Hah? Duren sawit, Duren Sawit, yes. Nah, Klender. itu ada list puskesmas sama dia punya list apa ya, kelurahan. Nah, kalau ibu orang situ, kebetulan saya tinggal di situ, saya tinggal di Bilimun di Kalimalang. Nah, Oh, di Bilimun ya. Saya punya teman di sana. nah, nah kalau ibu di situ ngelihat, nah itu ada list-list. Ini berlaku buat yang lain ya. Kalau misalnya blank atau bingung, aduh aku harus kemana lagi ya? Buka ChatGPT. Kalau nggak ngerti, tanya sama leadernya atau tanya sama saya langsung nggak apa-apa. Pak Yofi, gimana sih cara untuk ngecek apa-apa aja kelurahan yang bisa saya masukin? Nah, lihat di ChatGPT itu ada keterangan berapa kelurahan, berapa kecamatan, bahkan kepala keluarganya berapa. Nah, di situ masuk. Nah, baru kita yang namanya penetrasi pasar. Penetrasi pasar seperti yang udah pernah diajarkan sama Pak Rangga, stepnya bagaimana? Gitu. Jadi, kalau misalnya circle kita itu aja, kalaupun referral juga nggak dapat, dari mana? Boleh dari situ. Kita punya sarana internet, nah boleh dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin-rajin buat event, misalnya nih, oh saya udah pernah ngelakuin di Car Free Day, Pak. Apa yang Ibu lakuin di Car Free Day? Saya cuman ngasih produk aja sih. Kita ada buat susu di situ sama kadang-kadang campur gomil lemonku supaya mereka orang-orang yang Car Free Day ini jadi segar gitu. Efektif. Tapi biasanya kalau misalnya untuk melakukan di event-event seperti itu, hal yang menurut saya yang apa ya, yang casual gitu, itu bawa brosur. Biasanya lupa itu kalau bawa brosur. Bawa brosur, kemudian tulis kalau perlu butuh kartu nama, buat sendiri. Modal-modal sedikit nggak apa-apa. Ya, pakai kartu nama supaya lebih profesional. Kalau perlu, pakai baju atau branding SR12. Jilbabnya merah atau atusan SR12. Jadi orang tahu kita tuh siapa. Gitu. Itu branding. Dalam dunia MLM juga, grooming itu nomor 1. Gitu. Jadi kita harus menunjukkan siapa kita kerja di mana gitu. Boleh buka booth, terus ada susu di situ, ada lemonku di situ, ataupun ada produk-produk yang lain, kasih sampelnya, baru jelasin. Halo Ibu, gimana hari ini? Oh iya Mbak, saya tadi muter-muter. Oh berapa kilometer Bu dapat larinya? Lumayan sih, cuman 1 kilometer. Oh iya Ibu, cantik sekali hari ini ya. Pakaiannya juga bagus. Puji customer yang ketemu pada saat itu. Bu, kebetulan saya dari SR12, Mitra SR12. Sudah pernah dengar belum Bu SR12? Belum sih Mbak. Ya, Ibu boleh searching di Google SR12 brand ambassador kita kemarin sempat hire yang namanya Nagita Slavina. Gitu. Nah, oke. Apa ya Mbak produknya? Kita punya produk susu kambing Bu yang nomor 1. Gitu. Susu kambing kita kualitas nomor 1 karena dia punya ekstrak jahe, ekstrak, tambahin segala macam. Jadi nilai-nilai plus masukin ke situ. Terus kalau ngomong sama dia, oh ya, ini ada sampelnya, Ibu boleh coba. Gitu. Ini gratis kita kasih buat Ibu hari ini. Gitu. Jadi nggak eksekusi pada saat itu, tapi next kita punya pipeline atau database. Boleh minta nomor teleponnya, Bu? Oh, Mbak, saya, aduh, ragu-ragu gitu kan. Bu, nggak apa-apa. Ini sebagai informasi apabila kita ada produk baru nih yang cocok di Ibu nantinya. Boleh ya, Bu, ya? Gitu. Kebetulan sekali saya ditargetin hari ini harus punya 5 nomor telepon baru, Bu. Bantu ya, Bu? Oke. Itu cara kasar ya dalam arti kata kalau kita nggak dapat nomor telepon dari dia. Tapi kalau biasanya orang dapat, oke boleh. Ya, ini nomor telepon saya, Bu. Kasih brosurnya, kasih kartu namanya. Gitu, Mbak Neng. Jadi Baik, ada 2 cara. baik. Terima kasih, Coach. Cukup Ada jelas lagi? sekali. Cukup jelas. Sebetulnya Sangat jelas. banyak ya Mbak ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita olah gitu. Kalau misalnya kadang-kadang pun kalau misalnya di tempat-tempat umum, di mall atau di pasar gitu, kalau kita pede aja ngomong ke orang,
apa jelasin kita dari mana, produk apa yang kita jual, dan kita profesional penampilannya, orang pasti ngelihat, oh oke, ini bisa jadi rujukan sih, bukan cuma sebagai customer, tapi bisa jadi mitra SR12 juga. Gitu, Mbak Neng. Baik, terima kasih banyak, Coach. Mbak Neng mau Informasinya. ikut skrip percakapan ini nggak? Gimana, Coach? Ini kan ada skrip percakapan nih. Nah, Ya. ini ada satu lagi yang bisa menang THR dari saya. Ini boleh nih, Ya, Mbak Neng, cobain ngomong ke boleh. saya skrip Mhm. percakapannya. Untuk menawarkan ya, Coach. Ya, ini ada listnya. Nah, langsung ngomong. Baik, sebentar, Coach. Kelihatan kan? Sebentar. Wait. Baik. Ini ya, Ya, saya oke. sebagai customer ya. Saya sebagai customer, Mbak Neng sebagai mitra ya. Baik. Oke. Mbak Neng, maaf, saya sering pusing dan bagian kepala bawah saya sama pundak suka sakit. Itu kenapa ya, Mbak ya? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Bapak sudah pernah cek kolesterol atau cek kesehatan Bapak? Belum pernah, Mbak. Oh, gitu ya, Pak. Saya sarankan Bapak pergi ke ke klinik kesehatan atau puskesmas terdekat untuk mengecek kolesterol Bapak dulu, karena kan siapa tahu atau jangan-jangan Bapak itu ada kolesterol ya, Pak ya. Oh iya pula ya. Iya benar. Oke deh, boleh deh. Baik. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Kalau misalnya saya sudah cek kolesterol begitu, biasanya kan dikasih obat. Nah, saya ini ada alergi sama obat, Mbak Neng. Ada solusi nggak? Baik, Pak. Saya ada solusinya untuk Bapak, di mana saya memiliki produk yang tentunya aman bagi kesehatan dan tidak ada efek sampingnya, Pak. Kami dari Mitra SR12 memiliki produk Gomilku, di mana Gomilku ini, mohon maaf ya, Pak. Saya soalnya kan belum mengenal jauh untuk SR12 ya. Nggak apa-apa. Ini yang saya Setahu tahu. Mbak aja. Baik, Setahunya Mbak aja, baik. nggak apa-apa. Di mana ini dari susu kambing asli ya, Pak ya. Jadi Bapak tidak usah khawatir tidak akan ada efek sampingnya, Pak. Oke. Oh, ini herbal ya, Mbak ya? Betul sekali. Oke. Ya. Wah, lengkap sekali tipsnya, Mbak. Baiklah, saya cek kolesterol dulu kalau begitu, Mbak. Sekalian boleh deh saya pesan satu. Baik, Bapak, terima kasih. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Alhamdulillah udah jelas. Nanti saya cek dulu kolesterol, paling besok saya cek kolesterol. Kalau benar ini kolesterol saya tinggi, nanti saya boleh pesan satu, Mbak. Tadi apa namanya? Susu apa? Susu Gomilku, Pak. Oh, Gomilku. Ya, itu ada berapa varian rasa, Mbak? Ada banyak, Pak. Banyak di antaranya, ya. Nanti saya Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, pilihin aja yang enak menurut Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Semoga Mbak sehat Neng. selalu. Amin, sehat selalu juga, Mbak Neng. Waalaikumsalam. Oke, ada pertanyaan lain? Makasih, Mbak Neng ya. Nanti boleh confirm ke Mbak Q, minta nomor teleponnya. Nanti saya follow up. Sama-sama, terima kasih juga. Thank you. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, boleh. Ini jam 3.26. Mbak Q, masih ada waktu nggak, Mbak Q? Aku kasih waktu sampai jam 15.30 ya, Pak. 15.30, 6 menit lagi ada ya? waktu 5 menit lagi? 5 menit lagi, oke. Boleh, satu pertanyaan tambahan, silahkan. Iya, Coach. Bapak, Ibu. Boleh tadi Mbak Teti duluan nih. Boleh yang bertanya? Silakan Mbak Teti. Oke, Mbak Teti, Iya, silakan. Coach Yopi. Yes, Saya mau tanya, Coach. Saya itu kan punya mitra dan punya grup. Sebenarnya saya sudah kasih tata cara tips kan, karena saya pernah ikut kelas jago jualan. Gimana supaya kita promosi itu tepat sasaran. Nah, terus mitra saya itu marketer tuh masih ingin
apa namanya nge-share di grup-grup gitu, Coach. Kata saya, ya udah deh. Padahal saya udah bilang nggak saranin gitu kan kalau di grup-grup seperti kan grup umum bukan grup jualan ya dok, ya Coach. Terus abis itu saya selalu tiap harinya itu posting jualan yang saya buat gitu, seperti ada tulisan, ada broadcastnya. Nah kemarin itu dia bikin broadcast sendiri, Coach, dengan gambar yang kayak bukan nggak ini ya, nggak estetik lah kata saya. Terus saya japri beliau, Bu, saya kan udah kirim di grup, bikinnya tuh supaya estetik. Kalau di grup itu kan nggak bisa kirim semua gambar, satu aja, terus ada tulisannya, termasuk ada harganya gitu kan. Saya udah tulis, terus ada nomor telepon saya, itu tinggal ganti aja pakai nomor telepon ibu. Kalau ibu kekeh pengen tetap di grup-grup selain grup jualan ya Coach, padahal udah dibilang jangan dikirim di situ, saya udah dibilang kan udah diajarin gitu. Tapi masih kayaknya marketer tuh iya tapi tetap aja saya lihat di postingan grup ngaji saya masih kayak gitu. Ya udah, Oke. gimana supaya maksudnya pesan saya itu sampai, Bu, saya udah diajarin gini-gini, saya sudah share gitu kan cara-cara supaya kita tuh tidak mengganggu orang, kan itu informasi umum ya Coach. Beda lagi kalau misalnya bentuknya UMKM, pasar atau warung kan kita boleh kapanpun gitu. Ini kan bentuk grup pengajian. Memang sih ada beberapa yang jualan hari-hari, tapi kita kan sebagai sudah tahu ilmunya udah diajarin, jadi jangan di situ. Tapi tetap mau di situ, oke, kata saya kalau tetap di situ, diajarin satu aja flyer, jelasin semuanya, misalnya inti-inti dari misalnya Gomilku itu apa, terus apa jenisnya, terus ada harganya, terus nomor kita gitu, terus ngucapin terima kasih lah gitu. Saya udah kasih Coach, tapi tetap aja dia bikin sendiri dengan kayaknya gambarnya tuh nggak estetik gitu, bikin saya, aduh gimana nih marketer saya udah saya iniin, gimana ya Coach kita jelasinnya gitu. Oke. Bu siapa tadi, maaf? Teti, Coach. Bu Teti, dari mana Bu? Dari Bogor. Bogor, oke. Iya, memang banyak. Bukan cuman Ibu yang ngalamin, dulu saya juga punya tim seperti ini. Biasanya, mohon maaf nih, biasanya karakter-karakter seperti ini agak sulit untuk dikasih tahu. Nggak apa-apa. Itu bukti mereka mau berdedikasi untuk bekerja. Ya. Nah, biasanya juga orang-orang seperti ini, itu yang usianya, mohon maaf nih, apa usianya lebih tua dari Ibu nggak? Iya, lebih tua ya. Ya, benar ya. Oke, sama. Seperti dulu tim saya juga ada yang. Jadi dia tuh seakan-akan dia yang lebih expert, lebih tahu. Nggak apa-apa, ikutin cara mainnya. Tapi coba Ibu sentil gini. Bu, maaf, sudah ada yang beli belum? Apa yang udah Ibu lakuin? Broadcast seperti itu. Sebulan pantau dulu. Misalnya, oh nggak ada Mbak, gitu kan. Nah, 2 bulan ada nggak? Nggak ada. Nah, Bu, berarti caranya salah ya. Gitu. Nah, mohon maaf nih Bu, gitu. Atau nggak perlu pakai mohon maaf. Biasanya kalau orang kita pakai mohon maaf ke orang-orang dengan karakter seperti ini, itu malah kita nanti yang di-push lagi gitu. Bu, saya punya solusi nih. Gimana kalau pakai punya saya? Lihat 3 bulan ke depan, kalau misalnya Ibu nggak berhasil jualan, berarti ada masalah di ibunya, bukan di flyer yang kita buat. Nah, jadi dia koreksi diri tuh. Oke, pertama dia ditekan sama yang namanya flyernya kita yang sudah kita kasih. Ibu rubah ya flyernya, karena kan sebulan 2 bulan Ibu nggak ada penjualan nih. Nah, ini saya kasih flyer baru dengan formatnya saya, dengan kalimatnya saya, Ibu jualan 3 bulan. Jadi kita lebihin sebulan, Mbak. Yang tadinya kita kasih waktu dia pakai punya dia 2 bulan, kita kasih 3 bulan punya kita. Kita menang cuan 1 bulan kan. Nah, kita pakai 3 bulan. Nah, jadi di situ ngelihat, kalau misalnya Ibu laku, saya kasih apresiasi ke Ibu. Kasih apresiasi, contohnya apa? Kasih dia makanan lah atau apa gitu. Kalau berdekatan ya gitu. Makasih Bu ya, ternyata bener loh apa yang flyer yang udah saya kasih, saya ajarin ke Ibu gitu. Nah, oke. Nah, kasih dia reward and punishment. Kalau misalnya nggak bisa dia, nggak laku juga, berarti ada yang salah nih sama Ibu. Nah, atau kalimatnya gini, berarti Ibu harus belajar lagi nih. Yuk ikutin kelasnya saya gitu. Jadi Ibu mau kan tetap di sini di SR12 gitu. Jadi kita juga nggak perlu berpatokan pada satu orang yang menurut kita itu belum saatnya untuk maju. Saya mau bilang belum bisa maju, nggak enak, belum saatnya untuk maju. Mungkin ada timingnya dia akan maju, tapi bukan di sini.
gitu. Mungkin di tempat lain. Tapi kalau misalnya kita bisa edukasi dia dan dia mau berubah, ya udah nggak apa-apa gitu. Belum saatnya untuk maju. Ibu harus ikut program pelatihan ya Bu ya, gitu. Ibu mau kan berubah? Nah, gitu aja Mbak. Jadi pertama 2 bulan pertama, tapi kan udah jalan nih Pak, udah kemarin-kemarin kan dia nggak bisa tuh, dia pakai punya dia, ya udah oke. Besok ibu kasih bargaining tawar menawar ke dia, bilang pakai punya saya Bu 3 bulan, kalau misalnya ibu nggak berhasil jualan, ya udah berarti ibu memang harus belajar lagi, gitu. Apa yang bisa saya support, gitu. Kalau ibu masih mau belajar, tapi kalau misalnya dia nggak mau belajar, ya udah Simba nggak usah concern ke dia, gitu. Masih banyak mitra-mitra lain yang bisa dibenahin. Karena tipe karakter orang seperti ini biasanya kurang bisa dapat masukan. Tapi mudah-mudahan saya salah ya, gitu. Nah, coba edukasi. Tapi edukasinya karena dia lebih tua dari kita, saya juga pernah mengalami seperti ini. Ya, heart to heart lah. Ngomongnya better one on one. Kayak gitu, Mbak. Iya Coach, soalnya kemarin itu pernah udah berapa kali saya ajak untuk demo produk ya Coach. Kan kalau demo produk itu kan kita ribet ya, pakai mobil sendiri segala macam. Tuh dia tuh ngeluh aja ke saya, kata saya, udah ya, saya udah capek ya, nanti yang ada kita berantem, udah nggak apa-apa, telat waktu nggak apa-apa, nanti kita perbaiki segala macam. Jadi sayanya Dok, Coach yang membesarkan hati dia, ini saya kata saya kayak gini, ini perasaan yang bantuin kok malah ngerepotin saya. Iya. Ya, sabar Bu, itu kuncinya sabar. Kita harus memang fungsi leader itu memang edukasi. Jadi ya selain kita untuk memberikan arahan buat mereka, ya mitra-mitra ini apalagi yang baru-baru itu ada yang memang semangatnya tinggi, fighting spiritnya tinggi, ada yang memang ngerasa udahlah gini-gini aja lah, malah kalau kita kasih tahu dia dimotivasi, nggak semangat gitu. Ada karakter seperti itu, makanya kita harus pilih-pilih. Itu Mbak. Ya Coach, makasih. Iya, monggo kalau misalnya ada yang lain-lain boleh tanya ke saya. Mbak Q, ada lagi Mbak Q? Oke, boleh. Dari Bapak mau masih open pertanyaan lagi? Boleh kalau bisa? Udah enggak sih, ini juga udah hampir jam 4, mungkin yang di timur sana udah mau buka puasa juga ya. Itu udah buka puasa ya? Nah, nggak tahu, ini kan persiapan juga kan ibu-ibu ini kan, nggak apa-apa. Udah, saya sudah, alhamdulillah sudah cukup ya? Udah cukup, alhamdulillah. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Yofi. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yofi. Luar Terima kasih biasa. semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama Coach, terima kasih juga. Terima kasih Terima Coach. kasih Bu. Terima kasih, guys. Makasih giftnya Coach. Sama-sama, ya. Itu terus next game. Halo. Buat nanti teman-teman, tadi sudah ada 3 orang penerima reward. Terima Itu kasih, sudah saya Coach, share semuanya. langsung ke nomornya Pak Yofi. Nanti info Makasih ya, selanjutnya Coach. mungkin nanti dari saya akan diinfokan kembali ya. Iya, Ya, tadi Kak. ada yang manggil-manggil kenapa? Oh, bukan. Baiklah, kalau begitu semuanya terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk semangatnya, apalagi yang bertahan sampai sekarang. Terima kasih sekali. Ibu-ibu. Luar biasa. Semoga ilmu yang Pak Yofi bagi hari ini menjadi berkah buat ibu-ibu di bisnis seterusnya ya. Apalagi di bisnis SR12 tetap semangat apapun itu dengan komunikasi yang baik. Service excellence-nya juga harus tetap dijaga. Insya Allah semuanya akan dipermudah untuk mendapat customer baru pastinya ya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Ibu-ibu. Salam buat suaminya, salam buat keluarganya ya. Semangat terus, Kasih, sukses buat Kak. kita sama-sama. Terima kasih, Coach. Baik, kalau begitu sekian training online hari ini. Aku Kirina selaku moderator, mohon maaf bila ada salah sikap maupun perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk Pak Yofi yang sudah mengisi materi hari ini. Terima Dan kasih, jangan Mbak Kyu. lupa besok kita masih ada mantap SR12 di jam 2 siang sampai selesai. Baik, kalau begitu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekamannya ya. Dan Dadah, PPT-nya. Jangan lupa pada absen ya. Iya. Selamat berbuka Iya, Kak. puasa. Sama-sama, Semoga Coach. Coach dan keluarga sehat selalu. Amin, sama-sama Ibu. Izin live ya. Ya. Terima kasih.
Mbak Q, halo. Hadir, ya Mbak. Mbak Q, aku belum absen tadi, lupa. Oh, boleh Mbak langsung di room chat aku kirim lagi ya. Sebentar, Oke, sebentar. terima kasih Mbak Q. Sama-sama. Belum Ada absen. ya? Belum ada ya? Ya, Belum absen. jangan absen ya semuanya. Aku juga belum. Absennya di mana, Kak? Ada di meeting chatnya Ibu, ada di sudah Ya, ini masuk ada. di Makasih ya, klik aja Kak. langsung linknya. Makasih Kak Q. Sama-sama. Tapi ini enggak. Tengah. Ini untuk akses cepat ini untuk apa? Kehadiran harus masukkan. Gimana nih? Mau kehadiran cepat-cepat. Mau kehadiran. Nomor ID mitra apa? Aduh, nggak tahu aku nomor ID ku. Teruskan aja namanya. Pejabat. Nomor handphone 0852 4368 6268. Level mitra reseller. Ambon. Nutrisi saat puasa, Milko original dulu. Repeat aja. Latihan. Latihan hari ini judulnya apa? Itu apa? Itu nanti lihat di sini foto-foto. Di foto. Mama screenshot tadi. Mana enggak judul? Service excellent. Pelatihan hari ini 19. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan percaya saat dusta mampir bertahta. Yes. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Bidadari surgaku. Wajib Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maaf